Halo Kadapo Lovers, kita ketemu lagi di playlist dibacain. Teruntuk kalian yang lagi rebahan atau lagi capek nih ya sepulang dari kerja, atau teruntuk kalian yang mungkin lagi gak enak badan dan memutuskan untuk mendengarkan playlist dibacain, kali ini Mimin bakal ngelanjutin bacain novel Sayap-Sayap Patah karya Khalil Gibran episode 8 part 2. So, buat Kedapu lovers yang belum dengerin episode 8 part 1, bisa langsung cus ke video yang udah Mimin unggah kemarin. Tapi sebelum Mimin bacain episode terbaru ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment. Episode 8 part 2 judulnya Episode 8 part 2 judulnya Di Hadapan Tahta Kematian, dan beginilah ceritanya. Segalanya di alam ini memperlihatkan ibu. Matahari adalah ibu bumi dan memberinya makanan yang berupa panas. Ia tidak pernah meninggalkan jagat pada malam hari sampai ia menidurkan bumi. Pada nyanyian laut dan burung dan aliran sungai. Dan bumi ini adalah ibu dari pepohonan dan bunga-bunga. Ia melahirkan mereka, memberi makan pada mereka, dan mengubur mereka. Pepohonan dan bunga-bunga menjadi ibu-ibu yang baik dari buah dan benih mereka. Dan ibu, awal semua keberadaan, adalah roh abadi, penuh dengan keindahan dan cinta. Selma Karami tak pernah mengenal ibunya karena ia meninggal ketika Selma masih bayi, tetapi Selma menangis ketika melihat potret itu. Oh ibu, kata ibu tersembunyi di dalam hati kita dan keluar di bibir kita pada jam-jam kepedihan dan kebahagiaan. Seperti wewangian keluar dari jantung bunga mawar dan bercampur dengan udara bersih dan berawan. Selma menatap potret ibunya, menciumnya berulang-ulang sampai ia pingsan di dekat tempat tidur ayahnya. Orang tua itu menaruh kedua tangannya di kepala anaknya dan berkata, "Aku sudah memperlihatkan kepadamu, anakku, sebuah potret ibumu. Sekarang dengarkan aku, dan aku akan membiarkanmu mendengar kata-katanya." Ia mengangkat kepalanya seperti burung kecil di sarang yang mendengar sayap-sayap induknya dan memandangi ayahnya dengan penuh perhatian. Faris Effendi membuka mulut dan berkata, "Ibumu sedang menyusuimu ketika ia kehilangan ayahnya. Ibumu menangisi dan meratapi kepergiannya, tetapi ibumu bijaksana dan sabar. Ibumu duduk di sisiku di ruangan ini segera setelah pemakaman selesai dan memegang tanganku dan berkata, 'Faris, sekarang ayahku sudah meninggal dan kau satu-satunya penghiburku di dunia ini.' Kasih sayang terbagi seperti cabang-cabang pohon aras. Jika pohon kehilangan satu cabang kuat, ia akan menderita. Tetapi ia tidak mati. Pohon itu akan menumpahkan semua kekuatannya ke cabang di dekatnya, supaya cabang itu tumbuh dan mengisi tempat yang kosong. Inilah yang dikatakan ibumu kepadaku ketika ayahnya meninggal. Dan seharusnya kau mengatakan hal yang sama pada saat kematian mengambil tubuhku ke tempat peristirahatannya dan jiwaku kepada pemeliharaan Tuhan.
Selma menjawabnya dengan air mata menetes dan hati hancur. Ketika ibu kehilangan ayahnya, ayah mengambil tempat orang tua itu. Tetapi siapa yang akan mengganti tempat ayah ketika ayah pergi? Ia ditinggalkan dalam pemeliharaan suami yang penuh cinta dan belas kasih. Ia menemukan penghiburan pada anak perempuan kecilnya, dan siapa yang akan menjadi penghiburku pada saat ayah pergi? Ayah telah menjadi ayahku sekaligus ibuku, dan pendamping masa mudaku. Sambil mengucapkan kata-kata itu, ia berpaling dan memandang kepadaku dan memegang ujung pakaianku, berkata, "Ialah satu-satunya teman yang kumiliki setelah kau pergi. Tetapi bagaimana ia bisa menghiburku ketika ia juga menderita? Bagaimana hati yang hancur dapat menemukan penghiburan pada jiwa yang kecewa? Perempuan yang menderita tidak bisa dihibur oleh kepedihan tetangganya, atau dapatkah seorang burung terbang dengan sayap-sayapnya yang patah? Ia teman jiwaku, tetapi aku sudah menaruh beban berat kepedihan kepadanya dan mengaburkan matanya dengan air mataku sehingga ia hanya bisa melihat kegelapan. Ia saudara laki-laki yang sangat kucintai, tetapi ia seperti semua saudara laki-laki yang berbagi, merasakan kepedihanku, dan membantuku meneteskan air mata yang semakin memperberat kepahitanku dan membakar hatiku. Kata-kata Selma menikam hatiku dan aku merasa tak tahan lagi. Orang tua itu mendengarkan anaknya dengan roh yang tertekan. Gemetar seperti cahaya lampu ditiup angin. Lalu, ia mengulurkan tangannya dan berkata, "Biarkan aku pergi dengan damai, anakku. Aku sudah mematahkan jeruji sangkar ini. Biarkan aku terbang dan jangan menghentikan aku, karena ibumu memanggilku. Langit cerah dan laut tenang, dan perahu siap untuk berlayar. Jangan menunda perjalanannya. Biarkan tubuhku istirahat dengan mereka yang sedang beristirahat. Biarkan mimpiku berakhir dan jiwaku terbangun bersama fajar. Biarkan jiwamu merangkul jiwaku dan memberiku kecupan harapan. Jangan biarkan satu tetes pun kepedihan atau kepahitan jatuh di tubuhku kalau bunga-bunga dan rumput menolak makanan mereka. Jangan teteskan air mata derita di tanganku karena itu bisa menumbuhkan duri di atas makamku. Jangan menorehkan garis penderitaan di dahiku karena angin mungkin lewat dan membacanya dan menolak mengangkat debu tulang-tulangku ke padang rumput hijau. Aku mencintaimu, anakku, sementara aku hidup dan aku akan mencintaimu ketika aku mati. Dan jiwaku akan selalu mengawasimu dan melindungimu." Faris Effendi kemudian memandang kepada aku dengan matanya yang setengah tertutup dan berkata, "Anakku, jadilah saudara laki-laki Selma yang sesungguhnya seperti ayahmu kepadaku dahulu. Jadilah pendukungnya dan teman dalam duka dan jangan biarkan ia berduka, karena berduka bagi yang mati adalah sebuah kesalahan. Ceritakan lagi kepadanya dongeng-dongeng yang menyenangkan dan nyanyian untuknya lagu-lagu kehidupan, supaya ia dapat melupakan kepedihan. Ingatlah aku demi ayahmu, minta kepadanya untuk menceritakan kisah-kisah masa muda kami, dan bilang kepadanya bahwa aku menyayanginya dalam pribadi anak laki-lakinya pada jam terakhir hidupku." Keheningan berlangsung dan aku bisa melihat muka pucat kematian pada wajah orang tua itu.
Lalu ia menggerakkan matanya dan memandang kami dan berbisik, "Jangan panggil dokter karena ia akan memperpanjang hukumanku di penjara ini dengan obatnya." Hari-hari perbudakan sudah berlalu, dan jiwaku mencari kebebasan langit. Dan jangan panggil pendeta ke sisi ranjangku, karena kata-katanya tidak akan menyelamatkan aku jika aku dahulu pendosa, atau akan mempercepatkanku ke surga jika aku dahulu orang yang tanpa dosa. Keinginan manusia tidak bisa mengubah keinginan Tuhan. Seperti ahli perbintangan tidak bisa mengubah jalannya bintang-bintang. Tetapi, sesudah kematianku, biarkan dokter dan pastor melakukan apa yang mereka suka, karena kapalku akan terus berlayar sampai ia mencapai tujuanku. Tengah malam, Faris Effendi membuka matanya yang lelah untuk kali terakhir dan mengarahkan mata itu kepada Selma yang berlutut di sisi tempat tidurnya. Ia mencoba bicara tetapi tidak bisa karena kematian sudah mencekik suaranya. Tetapi ia akhirnya bisa mengatakan, "Malam sudah berlalu, oh Selma. Oh Selma." Lalu kepalanya terkulai, wajahnya menjadi pucat dan aku bisa melihat senyum di bibirnya ketika ia menarik napasnya yang terakhir. Selma meraba tangan ayahnya. Tangan itu dingin, lalu ia mengangkat kepalanya dan memandang wajah ayahnya. Wajah itu ditutupi tirai kematian. Selma begitu tertekan, sehingga ia tak bisa lagi meneteskan air mata atau mendesah, atau bahkan bergerak. Sesaat ia menatap ayahnya dengan mata patung. Lalu ia membungkuk sampai dahinya menyentuh lantai dan berkata, "Oh Tuhan, berbelas kasihlah dan perbaiki sayap-sayap patah kami." Faris Effendi Karami meninggal, jiwanya dirangkul oleh keabadian, dan tubuhnya dikembalikan ke tanah. Mansur Begali mewarisi kekayaannya dan Selma menjadi tawanan seumur hidup dalam duka dan derita. Aku tersesat dalam duka cita dan mimpi. Siang-siang dan malam-malam menggerogotiku seperti elang memasak korbannya. Seringkali aku mencoba melupakan ketidakberuntunganku dengan menyibukkan diriku membaca buku-buku dan tulisan-tulisan dari zaman lampau. Tetapi itu seperti memadamkan api dengan minyak. Karena aku hanya bisa melihat di dalam iringan-iringan masa lalu itu kisah sedih dan tak bisa mendengar lain kecuali tangisan dan tatapan. Buku kerja lebih menarik bagiku ketimbang Mazmur dan aku memilih elegi Yeremia daripada nyanyian Salomo. Hamdat lebih dekat di hatiku daripada sebuah drama lain yang ditulis penulis barat. Dengan demikian, keputusasaan mengaburkan pandangan kita dan menyumpal telinga kita. Kita hanya bisa melihat hantu ajal dan hanya mendengar detak jantung kita yang tidak tenang. Oke, gimana Kadap Lovers? Tadi itu adalah episode 8, part terakhir, yaitu adalah part 2 di mana ayah Selma, Faris Effendi ini meninggal dunia dan menyedihkan sekali. Bagaimana sih dengan nasibnya Selma yang ketika ayahnya meninggal, otomatis Mansur Begalib itu mewarisi kekayaan ayahnya. Dan Selma ini menjadi tawanannya seumur hidup. Maksudnya tawanan tuh tawanan dalam duka dan derita. Terus gimana Selma sama toko aku? Kelanjutan ceritanya gimana sih? Jadi, buat Kadapul Lovers yang tidak mau ketinggalan dengan kelanjutan cerita dari novel Sayap-Sayap Patah karya Khalil Gibran, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasi kalian. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia Kadapul Official. See you next time. Bye!